Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa membahas atau melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Al-Ajurumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullahu taala. Dan sekarang kita akan membahas tanda-tanda isim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala alamatul asma'i wal af'ali wal hurufi, tanda-tanda isim, fi'il dan huruf. Alamatul asma'i, tanda-tanda isim. Yu'raful isma bi ihdal alamatil atiyati. Isim dikenal dengan salah satu dari tanda-tanda berikut. Wahia al-jarru ay yakuna al-ismu majruran ay maksur al-akhiri sawa'un kana jarruhu bisababi dukhuli harfin alaihi misla dhahabtu ilal madrasati am kana amilul jarri isman misla nadhirul madrasati mahbubun. Jadi isim dikenal dengan salah satu dari tanda-tanda berikut. Tanda yang pertama adalah jar, yaitu isimnya itu dijarkan. Apa yang dimaksud dengan dijarkan? Artinya dikasrohkan akhirnya. Sama saja apakah jarnya itu dengan sebab kemasukan huruf jar atasnya. Contohnya zahabtu ilal madrasati. Saya telah pergi ke sekolah. Di sini kenapa al madrasati majrur? Karena ada huruf jar ila. Dan setiap ada huruf jar setelahnya pasti isim. Karena tidak ada huruf jar yang setelahnya fi'il ataupun huruf. Am kana amil jar isman, atau amil jarnya itu adalah isim. Ya. Contohnya nadhirul madrasati mahbubun. Ya, pengawas atau pengurus sekolah itu dicintai. Di sini al madrasati, kenapa dia majrur? Karena dia sebagai mudhaf ilaihi. Karena ada mudhafnya. Nadhiru ini mudhaf, maka al-madrasati adalah mudhaf ilaihi. Wa yusamma misla hada al-harfi harfu jarrin. Dan dinamakan semisal huruf ini adalah huruf jar. Jadi ila ini adalah salah satu huruf jar. Wa huruful jarri wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'u wal kaf wal lamu wa rubba. Dan huruf jar itu adalah min dari ila ke an dari ala di atas, fi di dalam, al ba'u dengan al kafu seperti al lamu milik atau untuk, rubba sedikit sekali atau banyak sekali tergantung konteksnya. Nanti insyaallah kita akan baca rinciannya. Wa huruful jarri hiya allati idza dakhalat 'ala al-ismi ahdatsat kasratan fi akhirih. Dan huruf jar itu adalah huruf yang apabila masuk atas isim, dia menyebabkan isim tersebut kasroh pada akhirnya. Ini bahasa sederhananya karena tidak semua majrur itu kasroh. Ada fathah, ada ya. Ini hanya bahasa secara umum. Kemudian jadi sama saja apakah majrurnya itu dengan sebab kemasukan huruf jar atau majrurnya itu karena terkena amil jar. Contohnya nadhirul madrasati mahbubun. Ini kan nggak ada huruf jarnya, tapi kenapa al madrasati ini majrur? Karena dia terkena amil jar, yaitu mudhaf. Al madrasati majrur karena dia sebagai mudhaf ilaihi. Kita baca footnote-nya. Misla safartu ila masifin jamilin. Saya bertamasya atau pergi ke masifin, ini adalah tempat liburan musim panas, rumah yang biasa digunakan untuk liburan musim panas. Jamilin, yang indah. Al-jarru fi jamilin huwa bil harfi ila taqdiran. Jar yang ada pada jamilin itu dengan huruf ila secara takdir.
Ya. Kan kalau zahirnya kita katakan jamil ini na'at bagi masifin. Tapi kalau penjelasannya jamil ini ya secara takdir dijarkan juga dengan ila. Wa hunaka jarrun bit tawahumi. Dan di sana ada juga jar dengan sebab at-tawahum, membayangkan atau menghayalkan. Misla laisar rajulu qa'iman wala qa'idin. Perhatikan di sini. Laisar rajulu qa'iman wala qa'idin. Laki-laki itu tidak berdiri, tidak pula duduk. Kenapa dibaca wala qa'idin? Kan harusnya kalau kita melihat konteks kalimatnya harusnya laisar rajulu qa'iman wala qa'idan gitu ya, ma'tuf. Tapi boleh kalau kita baca laisar rajulu qa'iman wala qa'idin. Apa alasannya? Fajarru qa'idin ala tawahumin. Ya, ala tawahumi anna qa'iman ala aslihil kasiri min dukhulil ba'i alaihi. Wa annal asla laisar rajulu biqa'imin wala qa'idin. Maka jarnya qa'id itu dengan membayangkan bahwasanya qa'iman yang pada asalnya yang banyak, maksudnya pada asal penggunaannya yang banyak itu kemasukan ba atasnya. Dan sesungguhnya asalnya adalah laisar rajulu biqa'imin wala qa'idin. Ya. Jadi ini kan dengan membayangkan laisar rajulu qa'iman wala qa'idin. Aslinya laisar rajulu biqa'imin wala qa'idin. Wa hunaka jarrun bil mujawarati, dan di sana ada juga jar dengan sebab al mujawarah. Al mujawarah itu bertetangga ya, nempel. Misla hada kitabu tilmidin mufidin. Bijarri mufidin ala annahu tabi'un li tilmidil majruli li mujawaratihi lahu. Wa huwa fil haqiqati tabi'un li kitabin. Contohnya hada kitabu tilmidin mufidin. Ini adalah buku seorang murid yang berfaedah dengan menjarkan mufid. Ya, karena dia mengikuti tilmiz. Ya, yang majrur. Di sini kan tilmid majrurnya karena dia sebagai mudhaf ilaih. Li mujawarati lahu, kemudian mufid ikut-ikutan jar karena bertetangga dengan tilmid yang majrur. Wa huwa fil haqiqati tabi'un li kitabin. Dan dia kata mufid ini pada hakikatnya sebetulnya mengikuti kitab. Jadi yang mufid itu bukan tilmid sebetulnya kan, tapi yang mufid adalah kitab. Ini namanya dijarkan dengan sebab mujawarah. Nah, ini sebab yang pertama ya. Tanda yang pertama yaitu jar. Tanda isim yang kedua ya, as-sani at-tanwinu. Yang kedua adalah tanwin. Aidukhulu tanwini ala lismi misla kitabun wa Muhammadun. Jadi kalau ada kata yang bertanwin maka dia pasti isim. Ya, contohnya kitabun dan Muhammadun. Itulah catatan kakinya. At-tanwinu nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdan ay fin nutqi wa tufariquhu khattan wa wafqan ay fil kitabati wa fil waqfi. Yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang terletak pada akhir suatu isim secara lafaz. Artinya hanya ada pada ucapan dan berbeda pada tulisan atau ketika waqaf ya. Misalnya tadi kitabun. Lihat, kitabun. Kalau kita lihat tulisannya kitabun, ini enggak ada nunnya, ya enggak? Dan Muhammadun sama, ini enggak ada nunnya. Tapi ketika kita mengucapkan kitabun, pada ucapan kita terdengar bunyi nun pada akhirnya, kitabun. Makanya di sini dikatakan yang namanya tanwin itu adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdun. Nun sukun yang terdapat pada akhir suatu isim secara lafaz, artinya pada ucapan saja, bukan pada tulisan atau ketika dibaca waqaf. Karena kalau kita baca waqaf, kitabun jadinya kitab, Muhammadun jadinya Muhammad. Ini nunnya nggak kelihatan. Sehingga yang namanya tanwin itu
hanya akan terdengar kalau diucapkan. Kalau di tulisan nggak ada nunnya. Ya. Nah, fannunu fi ihfadna ad-darsa lahiqat al-kalimatu fil khatti. Ya. Fala takunu nunu tanwinin. Fala takunu nuna tanwinin wala takunul kalimatu isman. Ya. Maka nun pada lafaz ihfazna darsa, ya, hafalkanlah pelajaran, ini terdapat kata nun pada tulisannya. Ya, lahiqat al-kalimatu fil khatti. Terdapat nunnya pada tulisannya. Ini kan jelas ihfazna ad-darsa. Maka nun pada ihfazna ini bukanlah nun tanwin dan tidak menjadikan kata tersebut sebagai isim karena dia bukan nun tanwin, ini nun biasa, ya. Ini nun biasa. Jadi yang menjadi tanda isim kalau dia adalah tanwin, yaitu nun yang hanya ada ketika diucapkan. Kalau nunnya ada pada tulisan, maka dia bukan tanda isim. Wa tanwinu arba'atu aqsamin, dan tanwin itu ada 4 macam. Al-hamzah itu yang pertama a, at-tanwinu fi misli Muhammadun wa Mahmudun. Wa yusamma tanwinu tamkini. Wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabati dilalatun ala tamakkuniha fil ismiyati. Jadi tanwin ada 4. Yang pertama adalah tanwin pada contoh Muhammadun dan Mahmudun. Ini dinamakan dengan tanwin tamkin. Apa itu tanwin tamkin? Yaitu tanwin yang terdapat pada isim-isim yang mu'rab sebagai petunjuk, ya, tentang tamakkun, artinya kokohnya dia filismiyah pada kelompok isim, ya. Artinya menunjukkan bahwasanya dia adalah isim. Muhammadun dan Mahmudun namanya tanwin tamkin. Tanwin tamkin adalah tanwin yang terdapat pada isim-isim yang mu'rab sebagai petunjuk bahwa dia adalah isim. Kemudian ba, ya, b, at-tanwinu fi misli sahin bimana uskut. Tanwin pada contoh sahin dengan makna uskut. Kita, ya, dalam belajar ilmu nahwu nanti kita akan mengenal yang namanya isim fi'il, ya. Isim tapi bermakna fi'il. Nah, sah ini isim tapi maknanya fi'il. Ya, sah itu maknanya adalah uskut. Kalau kita mengatakan sah, maka ini kita minta seseorang untuk diam. Sah. Tapi kalau kita bilangnya sahin, ya, bimana uskut, artinya sama juga, diam juga. Wa yusamma tanwinut tankiri, dinamakan dengan tanwin tankir. Tanwin yang bermakna nakirah. Wa huwa lahiqu lil asma'il mabniyati li ifadati tankiriha. Tanwin tankir adalah tanwin yang terdapat pada isim yang mabni untuk memberikan faidah nakirah. Artinya kalau kita mengatakan sahin, maka siapa saja yang mendengar perintah ini diminta untuk diam. Tapi kalau sah, ini ma'rifat, tertentu saja. Tapi kalau sahin, siapa saja yang mendengar, ya ini diminta untuk diam. Nah, kemudian al-jimu yang ketiga atau C, at-tanwinu fi misli faizatun wa muslimatun. Ya, para wanita pemenang, wa muslimatun, dan para wanita muslimah. Wa yusamma tanwinul muqabalati, dan ini dinamakan dengan tanwin muqabalah. Wa huwa lahiqu lima wa yusamma jam'ul muannatsis salimu wa sayati. Dan dinamakan dengan tanwin muqabalah, yaitu yang terdapat pada apa dan yang dinamakan dengan jama' muannas salim, dan akan datang penjelasannya. Ya, jadi yang ada pada lafaz faizatun dan muslimatun ini namanya tanwin muqabalah. Ya, sebagai lawan dari
nun yang ada ketika mufrad ya. Nah, nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Kemudian ad-dalu atau D, at-tanwinul lahiqu li'id fi misli hina idin wa yawma idin wa yusamma tanwinul iwadi. Tanwin yang terdapat pada id, misalnya pada contoh hina idin, ketika itu, wa yawma idin, hari itu. Wa yusamma tanwinul iwadi, dan dinamakan dengan tanwin iwad. Kenapa dinamakan dengan tanwin iwad? Ya. Fa inna tanwina huna iwadun an jumlatin. Karena tanwin yang ada pada lafaz hina idin dan yauma idin itu adalah ganti dari jumlah yang dibuang. Ya. Taqulu sa'ajtahidu wa hina idin sa'anjahu. Saya akan bersungguh-sungguh dan ketika itu saya akan berhasil. Fal aslu, jadi asal dari kata sa'ajtahidu wa hina idin sa'anjahu. Fal aslu asalnya adalah sa'ajtahidu wa hina ajtahidu sa'anjahu. Saya akan bersungguh-sungguh dan ketika saya bersungguh-sungguh saya akan berhasil, ya. Jadi tanwin pada hina idin dan juga yauma idin ini namanya tanwin iwad, ya. Karena ada yang dibuang. Nah, sebetulnya kalau kita bahas tanwin iwad, nanti ada yang dibuang kata, ya, ada yang dibuang huruf, ada yang dibuang jumlah, ya. Nah, wa hadhil aqsamul arba'atu litanwini min alamatil ismi wa ma siwaha la dakhla lahu fi alamatil asma'i. Dan pembagian tanwin yang 4 ini termasuk dari tanda-tanda isim. Artinya semua bentuk tanwin ini, mau tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah atau tanwin iwad, ini semuanya merupakan tanda-tanda isim. Dan apa yang selainnya tidak masuk pada tanda-tanda isim. Nah, ini yang kedua ya, tanda isim yang kedua. Kemudian as-salisu, tanda isim yang ketiga, al atau al-alif wal lamu. Famin alamatil ismi allati yatamayyazu biha dukhulu al alaihi misla ar-rajuli al-kitabi ad-darsi. Jadi tanda yang ketiga adalah kemasukan al. Dan di antara tanda isim yang dengannya isim bisa dibedakan dari yang lain adalah kemasukan al ya atasnya. Contohnya ar-rajuli al-kitabi ad-darsi. Jadi kalau ada kalau ada kata yang ada alnya pasti isim. Karena huruf ataupun fiil tidak mungkin ada al di depannya. Kemudian ar-rabi'u, tanda isim yang keempat, huruful jarri. Kalau tadi kan yang pertama al-jar ya. Kalau kita bahas al-jar, nggak mesti dengan huruf jar. Karena jar itu bisa dengan idhofah, ya bisa dengan tawabi. Kalau yang keempat memastikan ya, yaitu dengan adanya huruf jar. Falismu yatamayyazu aidan bidukhuli hurufil jarri alaihi. Maka isim terbedakan juga dari fiil dan huruf dengan kemasukan huruf jar atasnya. Wa huruful jarri hiya, dan huruf jar itu adalah min, misla hadartu minal madinati. Pertama adalah min. Contohnya saya hadir dari kota. Min ini maknaha al-ibtida'u. Artinya adalah al-ibtida', permulaan. Seperti kalau kita mengatakan zahabtu ya min Jakarta ila Bandung. Maka ini maksudnya adalah saya pergi mulai dari Jakarta sampai ke Bandung. Ini makna dari min. Kemudian ila, misla zahabtu ilal madrasati. Ila, contohnya saya telah pergi ke sekolah. Maknaha al-intihau. Maknanya adalah lawannya ibtida ya. Ibtida itu kan awal, al-intiha akhir. Ya kalau kita mengatakan zahabtu
minal baiti ilal madrasati, itu kan artinya saya pergi mulai dari rumah ilal madrasati, sampai ya. Tujuan akhirnya adalah sekolah. Kemudian yang ketiga adalah an. Ya. Misla raja'tu an ra'i. Contohnya raja'tu an ra'i. Ini artinya adalah saya rujuk ya dari pendapatku. Maksudnya saya mengoreksi pendapatku. Tadinya ya pendapat yang lama salah. Jadi sekarang aku telah memiliki pendapat yang baru. Nah, an ini maknanya banyak. Tapi min ma'aniha al-mujawazatu. Di antara makna-makna dari an ini adalah al-mujawazah. Ya. Mujawazah itu artinya menjauhkan ya. Taib. Kemudian ala. Huruf jar yang keempat adalah ala. Misla sa'adtu ala syajarati. Ya. Saya naik ke atas pohon ya. Saya naik atau saya memanjat ya. Ya afwan, ini So'ida ya. So'idtu ala syajarati. Saya naik ke atas pohon. Maknaha al-isti'la'u. Ya, makna dari ala adalah al-isti'la'u, yaitu maknanya tinggi. Kemudian yang kelima, fi. Misla al-qamaru fis sama'i. Fi itu di dalam atau di. Contohnya al-qamaru fis sama'i. Bulan di langit. Maknaha al-dzarfiyatu. Maknanya adalah dzaraf, ya, ini keterangan tempat. Jadi tempatnya di langit. Al-ba'u misla marartu bil manzili. Yang keenam, ba. Contohnya saya melewati rumah. Maknaha at-ta'addiyatu, ya. Maknanya adalah at-ta'addiyah. Ta'addiyah itu adalah mengenai suatu objek. Ya, saya melewati rumah. Artinya rumah ini sesuatu yang dilewati. Kemudian al-kafu yang ketujuh kaf, misla al-qaidu kal asadi, ya. Panglima seperti singa, ya, saking beraninya. Maknaha at-tashbihu. Ya, makna dari kaf adalah at-tashbih, penyerupaan. Seperti ini kan, al-qaidu kal asadi, penyerupaan panglima dengan karakter singa yang pemberani. Al-lamu, ya, yang ke-8, lam, misla hadhihi sayyaratu li akhi. Mobil ini punya saudaraku. Nah, al-lamu ini maknaha al-milku. Maknanya adalah kepemilikan, ya. Kemudian rubba. Rubba misla rubba amalin azimin sa'aitu fihi. Rubba ini contohnya betapa banyak atau betapa sedikit ya amalan yang besar sa'aitu fihi yang aku berusaha untuk melakukannya. Nah, rubba ini maknaha at-taqlilu awil kasiru. Jadi bisa taklil, bisa sedikit, bisa banyak. Tergantung konteks kalimatnya. Misalnya kalau kita mengatakan rubba rajulin karimin laqituhu. Maka ini artinya adalah betapa sedikit lelaki mulia yang aku jumpai. Ya. Kemudian ya ada dalam sebuah hadis tentang puasa ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju' wal atas. Ya. Itu tentu artinya adalah betapa banyak ya, betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi tergantung konteksnya. Seperti ada peribahasa yang bagus ya. Rubba akhin ya lam talidhu ummuk. Betapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Ya. Maksudnya apa? Banyak orang yang saudara bukan, tapi kebaikannya kepada kita melebihi ya kebaikan saudara kita sendiri. Kan ada yang semacam ini ya. Maka ini artinya banyak. Jadi rubba itu tergantung konteks kalimatnya. Bisa banyak, bisa sedikit. Ya. Naam.
Qala sahibul ajurrumiyati falismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lamu wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta'u. Berkata penyusun kitab Al-Ajurumiyah yaitu Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullahu taala, maka isim itu dikenal dengan khafat. Ya, ini isyarat bahwasanya Ibnu Ajurum ini adalah ya Kufi, ulama Kufah, bukan ulama Basrah. Karena kalau ulama Basrah itu menggunakan istilah jar, sedangkan ulama Kufah menggunakan istilah khafat. Ya. Kemudian yang kedua, tanda isim adalah tanwin. Udah kita bahas tadi ya. Semua yang bertanwin pasti isim. Wa dukhulil alif wal lami. Kemudian kemasukan alif dan lam. Semua kata yang ada alnya pasti isim. Wa hurufil khabdi. Dan setiap kata yang di awalnya adalah huruf jar, maka dia adalah isim. Apa saja huruf jar? Yaitu min dari ila ke an, juga dari ala di atas, fi di atau di dalam, rubba bisa sering, bisa banyak, bisa sedikit, al-ba'u dengan, al-kafu seperti, al-lamu milik. Wa huruful qasami, begitupun huruf sumpah. Ya, huruf sumpah ini bagian dari huruf jar ya. Wahiyal waw wal ba wa ta'u, yaitu waw, ba, dan ta. Nah, ini kutipan dari matan Al-Ajurumiyah. Kemudian yang kelima, tanda isim juga, huruful qasami, huruf sumpah. Falismu yatamayyazu aidan bidukhuli hurufil qasami alaihi wa hiya al-waw. Ya, tanda yang kelima adalah huruf qasam. Maka isim terbedakan dari fiil dan huruf juga dengan kemasukan huruf sumpah. Apa saja huruf sumpah? Wa hiya al-waw. Yang pertama adalah waw. Misla wa rabbika la as'a daiman fil khairi. Demi Rabbmu, aku akan senantiasa berusaha ya kebaikan, mengusahakan kebaikan. 6. Kemudian al-ba'u yang kedua huruf qasam, ba. Mislu uqsimu billahi la ajtahidanna. Ya. Saya bersumpah kepada Allah, la ajtahidanna. Saya benar-benar akan bersungguh-sungguh. Uakkidu laka bi syarafi anni bur'un. Aku tegaskan kepadamu dengan kemuliaanku bahwasanya aku bur'un ini artinya terbebas dari kesalahan. Maksudnya terbebas dari segala kemalasan. Karena tadi dia bersumpah untuk bersungguh-sungguh. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga at-ta'u. Ya, huruf qasam yang ketiga adalah ta. Misla tallahi la ukrimanna hadal faqira. Contohnya, demi Allah saya akan memuliakan orang fakir ini. Wa ta'ul qasami la tadkhulu illa ala lafdil jalalati Allahi fala yuqalu tarrahmani. Dan tak qasam tidaklah masuk kecuali atas lafzul jalalah Allah. Maka tidaklah dikatakan tarrahmani, demi ar-Rahman. Ya, jadi dari ketiga huruf qasam, waw dan ba ini bisa digunakan untuk ya bersumpah dengan apa saja. Adapun tak khusus dengan lafzul jalalah Allah, ya tidak bisa digunakan untuk nama-nama Allah yang lain. Ya, tentu sebagai seorang Muslim kita dilarang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak boleh. Ya, kita orang Islam hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib catatan kakinya, wa yatamayyazul ismu aidan bidukhuli harfin nidai alaihi misla ya akhi. Dan perbedakan juga isim ya dengan masuknya huruf nida atasnya. Contohnya ya akhi. Jadi ya akhi dengan sebab huruf nida, maka setelah huruf nida pasti isim. Wa bi alamatin ukhra, dan dengan tanda-tanda yang lain. Artinya yang disampaikan oleh Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah ta'ala dalam kitab Matan Al-Ajurumiyah itu bukan semua tandanya, itu hanya sebagiannya aja. Karena kalau semuanya dimasukkan dalam tanda-tanda isim, ini nanti kebanyakan. Sehingga tujuan awal disusunnya kitab Matan Al-Ajurumiyah nggak tercapai. Karena Matan Al-Ajurumiyah ini khusus untuk pemula ya. Sehingga tidak memasukkan semua
pembahasan, jadi dibatasi. Nah, ya demikian ya, sampai di sini pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.